Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, moga kajian benar-benar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Alamal Quran, khalaqal insana, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar, al-azizul ghafar, mutawwirul bainal mahal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kula panjenengan. Semoga kula panjenengan bisa menjadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mampu membuktikan rasa syukur kita dengan menyatakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka atas nikmat Allah itu perlihatkan. Maka cara memperlihatkan nikmat Allah adalah menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kelolaan panjenengan selalu dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka yang ketika duduk saja bisa berzikir, berdiri bisa berzikir, bahkan berbaring juga bisa berzikir kepada Allah atau ingat kepada Allah. Artinya dalam kondisi apapun, semoga kita selalu ingat kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tatkala keluar panjenengan sekali lagi mensyukuri nikmat Allah, maka insya Allah nikmat itu akan selalu ditambah. Kuncinya, cirinya yang paling kelihatan, kalau kita diberi nikmat oleh Allah, kemudian tambah ketaatannya, itu tandanya nikmat itu barokah. Nikmat itu nikmat yang memberikan manfaat. Tapi kalau kita diberi nikmat apapun, kemudian kok kita tidak menambah ketaatan, maka nikmat itu adalah keburukan bagi kita. Maka mohon kelolaan panjenengan senantiasa menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada hamba terbaik, manusia terbaik, pemimpin terbaik, guru terbaik, ayah terbaik, panglima terbaik, juga murid terbaik. Maka seluruh kesempurnaan ada pada seorang manusia ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang sangat kita idam-idamkan, yang sangat kita inginkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah, yang tidak mampu memberi syafaat yang lain kecuali Rasulullah SAW dan orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga sangat menyayangi kita, beliau sangat mencintai kita, beliau bahkan belum pernah melihat kita sudah disebut-sebut di hadapan para sahabat semuanya, semoga insya Allah. Yang mana beliau pernah mengatakan, aku rindu kalau sedulur-sedulurku. Bukankah kami sedulurmu ya Rasulullah? Bukan, kalian ini sahabat-sahabat. Lantas siapa yang dimaksud dengan sedulur jenengan ya Rasulullah? Saudara jenengan ya Rasulullah, yaitu orang-orang yang mereka belum pernah melihatku, belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka mengikutiku, mereka mencintaiku, bahkan cintanya melebihi dirinya dan keluarganya. Maka mungkin keluarga panjenengan termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itulah
Hari ini atau saat ini kami ingin membahas sedikit tentang hikmah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada bulan ini Allah pilih, lahirnya seorang manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya beliau pun menjadi seorang teladan bagi seluruh umat. Jadi bulan ini atau Rabiul Awal Allah pilih menjadi bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak keliru, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Walaupun pada saat itu sudah ada tahun Masehi, tahun 571 Masehi, tetapi umat Islam tidak memakai tahun itu. Umat Islam memakai tahun gajah, memakai tahun gajah. Mengapa memakai tahun gajah? Karena ada peristiwa yang besar pada tahun itu, yang mana Allah abadikan dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kamu tidak melihat bagaimana aku, kata Allah, menghancurkan pasukan bergajah? Dan kita melentangnya sama ngetos, dihancurkan oleh Allah dengan dikirim burung ababil wa arsala alaihim tayran ababil. Tahun itu ada peristiwa yang besar, Salah satu hikmahnya adalah, menurut salah satu seorang ulama mengatakan, ingin membuktikan, ingin menunjukkan kepada siapapun, jangankan nabinya yang lahir di tempat itu, tempatnya saja saya jaga, kata Allah. Jadi hikmah salah satu peristiwa besar tentang peristiwa gajah atau Raja Abraha yang membawa 20.000 pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah dengan menunggang kuda sekitar 20, menunggang gajah 20, sekitar 20 gajahnya. Saya pernah tanya kepada seorang siswa saya, 20.000 pasukan itu menunggang apa? Gajah, katanya itu. Gajah semua katanya. Betul, hanya sekitar 20. Itu menghancurkan Ka'bah, tapi Allah hancurkan, dan itu terdengar di seluruh penjuru dunia sebelum lahirnya seorang Rasul. Seolah-olah, Allahu a'lam, kata seorang ulama, Muhammad Tawali Asy'arawi, seorang ulama Mesir yang beliau meninggal tahun 1998, beliau mengatakan bahwa seolah-olah Allah ingin berikan kode, berikan isyarat, jangankan nabinya yang akan lahir nanti di situ, tempatnya aku jaga, kata Allah. Maka nanti di Mekah akan lahir seorang Rasul utusan Allah, yang siapa yang mengganggunya, menggantinya, merubahnya, maka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulnya lahir pun Allah jaga sampai wafatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa itu. Dan siapa yang mau mengikuti Rasulullah, maka Allah yang akan menjadi penolong. Allah lah yang akan menjadi penolongnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah pelindungnya. Siapa yang mengikuti nabinya, maka insya Allah dia akan menjadi pelindungnya. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Maka Allah buktikan dengan menjaga tempatnya. Walaupun 20.000 pasukan dibawa oleh Abraha dari Yaman menuju Mekah, tetapi mereka dihancurkan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung ababil yang membawa kerikil-kerikil dari neraka dan dijatuhkan, dan semuanya faja'allahum ka'asfim ma'kul, mereka seperti daun yang dimakan ulat, kantun naganani, kantun tengkoraknya. Ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan mengutus seorang Rasul. Maka Allah pilih sekali lagi bulan ini, yaitu Rabiul Awal, sebagai bulan kelahiran Rasulullah SAW. Kita tidak akan membahas tentang peringatan, tapi kita ingin membahas hikmah. Ya, semoga Allah karuniakan ilmu kepada kita semuanya, dan Allah karuniakan pemahaman, dan Allah berikan al-hikmah, hikmah yang besar terhadap apa yang Allah utus seorang Rasul
putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman bahwa tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya manusia saja, tapi binatang, alam semesta, batu, gunung, semua ciptaan Allah bergembira. Rahmat bergembira dengan kedatangan seorang Rasul Muhammad SAW. Maka tidak heran kalau beliau lahir semuanya ikut bahagia. Bagaimana masjid ini kalau ingin kedatangan orang yang soleh, seorang ulama besar, saya yakin bahagia, Pak. Saking bahagianya karpetnya dicuci, Pak. Karpetnya dicuci untuk persiapan, kipas-kipasnya diambil untuk dibersihkan, ya. Kemudian mungkin catnya diganti, Pak. Kemudian latarin biasanya buatan tipel-tipel dicucuk, gitu. Terus dikasih dekor dan seterusnya, kasih umbul-umbul dan seterusnya. Mungkin begitu, Pak. Saking gembiranya ingin menyambut kedatangan seorang ulama besar itu. Demikian juga Allahu a'lam bishawab. Demikian juga Rasulullah ketika beliau hadir, maka sungguh alam semesta ikut bahagia. Maka tidak heran kalau air pun ikut bahagia. Maka danau sawah di Irak yang tadinya kering, dengan kelahiran Rasulullah airnya mengalir menggenangi danau itu dan kemudian tumbuh lagi. Kemudian api yang disembah di Persia padam, karena dia seolah-olah melawan fitrahnya. Maka sekali lagi kelahiran Rasulullah SAW itu menjadi kabar gembira, menjadi rahmat bagi semesta alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi itu dan Rasul itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad memiliki kedudukan masing-masing, memiliki keistimewaan masing-masing. Tetapi dari sekian Nabi itu, Nabi Muhammad lah yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, 25 yang dipelajari di sekolah. Nah, walaupun sebenarnya tidak 25, ada 124.000 dalam satu riwayat Nabi dan Rasul. 313 itu ada Rasul, ada Nabi dan ada Rasul. Sekian Nabi dan Rasul itu yang paling memiliki kedudukan mulia di sisi Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi yang lain tidak mulia, Nabi yang lain mulia, tapi Rasulullah memiliki kedudukan yang istimewa. Maka seperti yang sering kami sampaikan, tidak heran kalau beliau pernah beliau mengimami di Masjidil Aqsa. Seluruh Nabi dan Rasul dibangkitkan, dibangkitkan di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi mengimami sebagai janji Allah dalam Quran. Beliau adalah imam bagi seluruh al-anbiya, seluruh para nabi. Di Masjidil Aqsa beliau mengimami seluruh para nabi dan Rasul sebelum Mi'raj naik ke langit 7 untuk menjalankan Isra dan Mi'raj. Maka sekali lagi Rasulullah SAW adalah nabi yang istimewa. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW menjadi istimewa? Maka di bulan kelahiran beliau ini, monggo sarang-sarang pengelolaan panjenengan pelajari, kita renungkan apa yang menyebabkan pengelolaan panjenengan atau apa yang menyebabkan Rasulullah SAW menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari sisi kehidupannya, Masya Allah, dari sisi kehidupannya beliau itu sangat mungkin memprihatinkan. Beliau lahir, bapaknya sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian ketika lahir usia 6 bulan, ibunya pun meninggal. Ikut kakeknya 2 tahun, kakeknya meninggal. Ikut pamannya agak lama, Pak, sampai beliau diangkat dari Rasul. Ikut pamannya pun, pamannya sebenarnya bukan orang yang punya, Pak, bukan orang yang cukup, Pak.
anaknya banyak, kalau tidak keliru 10-an, anaknya banyak. Ikut pamannya Abu Thalib, maka beliau sering membantu pamannya Abu Thalib. Tapi sungguh di balik itu ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin membahas tentang apa yang menjadikan Rasulullah menjadi istimewa di sisi Allah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Karena kalau saya membahas tentang sejarah, mungkin nanti bercekap betul Ibu. Jam 6 berapa menit Pak? 43. Masya Allah, tinggal 20 menit. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW menjadi istimewa? Yang pertama, salah satunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Rasulullah SAW memiliki kesabaran yang sungguh luar biasa. Memiliki kesabaran yang tinggi, memiliki kesabaran yang luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Apakah nabi yang lain tidak sabar? Sabar. Tapi Rasulullah sabarnya melebihi nabi-nabi yang lain. Kesabaran beliau melebihi nabi-nabi yang lain. Untuk apa sikap sabar ini, Pak? Untuk menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, untuk menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau sesuatu itu menyenangkan, ini buat persiapan pun pena. Kita kalau menghadapi sesuatu yang enak, Pak, tidak pernah sabar, tidak perlu persiapan. Lebih berat lagi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak enak atau tidak nyaman, atau menghadapi masalah. Apa masalah? Kalau dalam pengertian yang umum, masalah itu adalah kondisi perbedaan antara kondisi yang senyatanya dengan seharusnya, Pak. Itu masalah. Kondisi senyatanya, jadi perbedaan antara kondisi yang senyatanya dengan seharusnya. Misalnya, seharusnya ini hujan, Pak, tapi kok nggak hujan, akhirnya muncul masalah. Seharusnya dompet saya ini ada uangnya, kok yang kosong, berarti timbul masalah. Seharusnya pagi ini ada kopi, kok nggak ada kopi, berarti istrinya bermasalah. Seharusnya apa? Hari ini saya bisa makan, harusnya saya bisa mensekolahkan anak saya, tapi kok nggak bisa, berarti itu masalah. Jadi kalau secara umum, masalah itu adalah kondisi antara yang senyatanya dengan seharusnya. Sabar itu adalah kondisi alat untuk menghadapi segala macam sesuatu yang tidak nyaman datang ke kita. Kalau datang hujan, kan ada penangkalnya nih. Penangkalnya apa, Pak? Hujan, Pak. Enten penangkalnya apa, Pak? Kesannya betul hujanan. Gitu, enten payung, gitu. Enten apa nih, Pak? Enten mantol, enten rumah. Yang paling saya nomor, Pak. Kesannya betul hujanan. Ini betul sampai putih-putih, Pak. Enten dia mau. Oke. Jadi ada penangkalnya haus, berarti apa? Air, kan minum ya, Pak. Penangkalnya lapar, apa? Makan, kan? Penangkalnya sesuatu yang tidak nyaman, salah satunya ya. Walaupun nanti sebenarnya sesuatu yang enak, sabar dalam ketaatan itu juga masuk di situ, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan kata sabar, Allah itu mendahului dengan sesuatu yang tidak nyaman. Surat Al-Baqarah yang sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Ketika Allah berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, sebelum Allah menyebutkan kata sabar, di situ ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa itu? Pasti kami akan menguji setiap manusia dengan ketakutan. Jadi yang pertama itu ujian itu ketakutan. Jadi yang pertama akan ditimpakan kepada kita itu adalah rasa takut. Kalau kita punya rasa takut, berarti rasa tenangnya dicabut, Pak. Rasa tenangnya dicabut, maka muncullah rasa takut. Atau didatangkan sesuatu yang menjadikan takut, Pak. Misalnya COVID, gitu, Pak. COVID virus 19 datangkan. Gimana kondisi kita, Pak? Apakah ketakutan kita melebihi ketakutan kepada Allah? Apakah ketakutan ini memporak-porandakan syariat? Apakah ketakutan ini merusak ketaatan kepada Allah dan perbuatan? Tapi alhamdulillah,
Masjid At-Taqwa itu Covid teko, bener pernah bubar. Iya Pak, jamaah ini, Insya Allah. Mungkin berkah terus ya Pak ini, Insya Allah. Allahumma amin. Ibu yang nonton, Allah udah mau bungkusan DVD, Masya Allah. Ya, nah mungkin kalau bungkusan DVD ini sudah sih tuh. Ya, Masya Allah. Mungkin berkah ibu. Dan terus Allah akan berikan rasa takut Pak. Kalau takut ini lulus, nanti yang kedua masuk level kedua Pak. Tingkatan kedua apa? Diberi rasa lapar Pak. Kekurangan pangan Pak. Beras pun larang. Lebih tentu. Nah, beras larang, beras stimulasi jenengan masalah betul. Nek jenengan buatan masalah, jenengan lulus. Ini nek ngomong mawon. Beras larang, lombok muda, brambang yang muda, gusti niku jenenge buatan sabar. Dengan entos Bapak Ibu, yang saya sabar itu ketika ini Ibnu Qayyim buatan mengeluh, buatan berutu, buatan nepuk-nepuk pipi, buatan mencapik-capik nama ini baju atau menjabat-jabat rambut. Ibu-ibu nek berhasil larang jabat-jabat rambut betul. Betul. Jabat-jabat nopo rambutnya Pak oh betul. Sabar niku nopo ketika ini Ibnu Qayyim itu menahan mendel Pak. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kata sesuatu Pak mendel dengan pernah nyata sesuatu berutu Pak sabar. Masya Allah Asy-Syafi'i mengatakan dan sabarlah sebagaimana batu luar biasa ya, batu. Dan terus ketika kelolaan panjenengan diuji yang pertama lulus, ujian kedua datang lapar Pak. Lapar ini hubungannya dengan makanan ya. Dengan makanan lapar dia nanti keluar matur kali panjenengan sedaya seorang sahabat setelah 17 tahun setelah Mekah mampu ditaklukkan Nabi, beliau mengatakan ya Allah rasanya warang kayak ini kita ngoten nggih Pak. Jadi selama Nabi kemudian 10-13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah sekitar 7 tahun, kemudian menaklukkan Mekah kembali, ini baru merasakan warang Pak. Bareng Nabi setelah menang 17 tahun. Kalau kita mungkin beda gitu. Ya Allah rasanya lapar kayak ini karena betina warang. Jadi Nabi dan sahabat juga begitu sering lapar. Maka kenapa Nabi sehat? Kenapa sahabat sehat? Karena mereka sering lapar. Santri kulon itu kencing atau pintu. Jadi ikan ada snack Bu. Masya Allah. Sesuk selasa nang Rebo gitu, mirahan enak loh. Gini gitu kok sejarah Pak. Dan saya lihat ya Mas ya, betul. Tonton. Jadi namanya pelajaran snack segede. Terus di nama yang kedua nama diuji nama kelaparan. Lalu betul. Mungkin dicintai nyambang-nyambang ya. Yang ketiga khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Kekurangan apa? Harta benda. Harta benda ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun? Dompetnya do masalah mboten. Ya diuji, Pak. Nek dompet ini diuji terus jenengan mendel ibu, nggih. Insyaallah, Pak. Wa basyiris sabirin, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibu-ibu nek dompetnya kosong mendel mawon. Nek dompetnya mangsa lagi ruang tamu dibuka sing ngomboni. Terus bapak ini liwat. Iki kok bojoku ketoknya mancing-mancing ini. Apa dompetnya kosong langsung diseni nggih Pak nggih. Diseni. Terus sah itu. Yang nomor 3 no? Amwal. Yang keempat anfus, akan kehilangan jiwa. Jiwanya terancam. Keselamatannya terancam. Kok nek mati pi, nek loro pi, nek sakit pripun, mungkin nek ngenten pripun, akan terancam jiwanya Pak. Tapi kalau ini lulus Pak, ini lulus nanti akan diuji terakhir wasamarat itu penghasilan atau buah-buahan atau kebun. Maka mereka akan diuji dengan kurangnya penghasilan Pak. Boten enten sing dijipke, tidak ada penghasilan. Kalau ini lulus Pak, 5-5-nya
wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wasamarat. Allah memberikan satu petunjuk, wa basyiris sabirin, kabarkan gembira bagi orang yang sabar. Karena yang bisa menghadapi 5 itu hanya orang yang sabar. Siapa yang mereka sabar? Mampu menahan dirinya. Kata ulama, tidak menggerutu, mboten mengeluh, lesannya diam, mboten nepuk-nepuk pipi, mboten jambak-jambak rambut, mboten meropek-ropek. Kalau orang Jawa mboten gulung-gulung yang terkait pelosok. Mboten gulung-gulung. Dia sabar. Lantas siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, kalau ditimpa 5 hal itu, qalu inna lillahi, sesungguhnya semuanya dari Allah. Kemarau panjang dari Allah, pasti punya hikmahnya. Tidak punya uang pasti dari Allah, kan pasti ada hikmahnya. Sakit itu dari Allah, pasti Allah ingin tujuan yang baik untuk kita. Hanya kita yang belum mampu memahami kehendak Allah. Semuanya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dan mendapatkan petunjuk. Semakin sabar ditambah petunjuknya dan seterusnya. Maka Nabi adalah orang yang sabar. Sabarannya Nabi tanpa batas. Maka di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pahala orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab itu tidak terhitung. Pahala sabar itu tidak mampu dihitung dengan angka di dunia. Timbangan di dunia buatan enten sing mampu mengukur sabar. Nah, Kanjeng Nabi itu sabarnya luar biasa. Kanjeng Nabi pernah ditawari oleh Allah, ya, Nabiin abdan wa nabiin mulkan. Wahai Rasulullah, aku jadikan nabi dan seorang hamba, atau malikan ya, atau engkau jadikan aku akan menjadikan engkau nabi dan seorang raja sebagaimana Nabi Sulaiman. Rasulullah SAW memilih nabi yang abdan, pilih menjadi nabi dan seorang hamba. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman beliau memilih menjadi seorang nabi dan raja. Luar biasa. Apa hikmahnya? Nabi selalu hidup sederhana. Walaupun beliau memiliki sesuatu, tapi hidup beliau sederhana. Beda nih Pak. Sederhana kali sakmono ini benten. Sederhana kali sakmono ini benten. Sederhana itu lolan panjenengan bukan berarti mboten enten napa-napa mboten. Sederhana itu masalah sikap. Hidupnya sederhana. Tapi nek jenengan mau seadanya nggih mboten napa-napa. Kados Kanjeng Nabi. Kalau ingin mengenai sahabat lo cerita, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis melihat Nabi hanya tidur di atas tikar sampai kulitnya ada bekas-bekas tikarnya. Sampai nangis, ya Rasulullah, itu Raja Persia, Raja Romawi itu ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, tapi mereka tidur di atas nikmat-nikmat Allah, di kasur-kasur yang empuk, dipan-dipan yang mulia, karpet-karpet yang mulus. Sedangkan kau Nabi, kekasih Allah, mengapa tidak minta sedikit saja nikmat dari Allah? Ya, gitu Pak. Kok mengapa tidak seperti itu? Tapi Rasulullah minta pilih hidup sederhana. Jadi Nabi Sulaiman itu beliau minta kepada Allah kerajaan, tapi Nabi ditawari, Pak. Minta sampai ditawari bener. Nabi itu ditawari jadi nabi dan seorang hamba, atau jadi nabiyan malikan, atau nabi dan seorang raja. Maka Nabi memilih, saya tak menjadi nabi sekaligus hamba. Sekaligus nama hamba, atau hanya orang biasa. Tetapi meskipun demikian, Nabi juga diangkat menjadi pemimpin tertinggi umat Islam. Selain beliau menjadi Nabi, juga panglima perang dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi dan lain sebagainya. Beliau memiliki seperti Nabi Nuh juga memiliki umatnya, tapi beliau kesabarannya ada batasnya. Walaupun beliau memiliki kesabaran, maka beliau kadang-kadang disebut dengan ulul azmi.
Nabi yang memiliki kesabaran luar biasa Nabi Musa. Nah, Nabi Nuh, mohon maaf. Nabi Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa, tapi beliau pernah berdoa sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya Allah, siang dan malam aku sudah berdakwah kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengikuti engkau, mereka tetap musyrik, maka musnahkan orang kafir di bumi, datangkan air bah. Maka betul Allah menyuruh kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, kemudian didatangkan air bah. Itu Nabi Nuh. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika lihat umatnya, beliau terus sabar, ya, tidak menghukum, tidak mengazab sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diazab bersih. Nabi Nuh itu sampai orang kafir bersih, Pak. Maka yang hidup cuma yang di perahu itu, yang hidup cuma di perahu. Setelah di perahu itu airnya surut, kemudian orang yang di perahu itu keluar, maka mereka menyebar ke seluruh penjuru dan akhirnya mereka melestarikan keturunannya dan akhirnya berkembang terus. Akhirnya ada yang kafir lagi, utus Nabi Lut, ada yang kafir lagi, azab lagi, utus Nabi Hud, azab lagi, utus Nabi Soleh, ada yang kafir, nggak mau beriman, Pak, diazab lagi. Tapi Nabi Muhammad, Pak, lumayan tanpa azab-azaban, bukan enten, Pak, dan diazab, alhamdulillah. Akhir zaman, Pak, Nabi Muhammad tidak ada yang diazab. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW untuk diampuni umatnya. Ya Allah, ampuni ya Allah umatku. Maka beliau ketika wafat, umatku nanti pribumi. Umatku bagaimana? Beliau sangat memperhatikan umatnya. Sebagaimana sering kami sampaikan kisah yang begitu masyhur, yaitu kisah ketika beliau di Taif. Kalau Nabi Nuh sama umatnya tidak sabar, Nabi Musa juga begitu, tidak sabar. Nabi Yunus juga tidak sabar sama Nabi Musa. Ditinggal di Gunung Sinai 40 hari, umatnya nyembah sapi, Pak. Sampai saudaranya Harun dimarahi, Pak. Dimarahi, kenapa engkau biarkan mereka menyembah sapi? Dalam Quran ada yang mengatakan dipegang janggutnya sini, Pak, ditarik gitu. Ada yang pegang kepalanya, ditarik rambutnya. Ada yang diangkat gitu, dan seterusnya. Marah Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sabar, Pak. Ketika umatnya didakwai kemudian belum bisa menerima, maka beliau mendoakan mereka. Beliau mendoakan mereka seperti yang di Taif itu, ya, Pak. Di Taif itu, ketika mereka memusuhi Nabi, didakwai, dimusuhi, justru didoakan dan didoakan. Maka di Quran disebutkan infaq billadzi hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kan balas, Pak. Tapi hanya orang yang sabar yang mampu melakukannya. Hanya orang yang sabar yang mampu melakukannya. Nabi Yunus juga begitu. Beliau mendakwai umatnya, marah, umatnya tidak mau mengikuti, marah, Pak, ditinggal lungo. Akhirnya dimakan ikan hiu. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan menghukum, mengazab mereka selama ada Nabi Muhammad di situ. Dan yang kedua, kami dan aku tidak akan mengazab aku tidak akan mengazab suatu negeri selama negeri itu wahum yastaghfirun, selama mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi minta ampun kepada Allah sehari minimal 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali. 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10, ya, kul yastaghfiru, katakan mohonkan ampun, mintalah ampun kalian kepada Allah, maka sungguh akan kami datangkan air hujan yang deras, akan kami perbanyak harta-harta kalian, dan seterusnya. Jadi istighfar itu akan membawa keberkahan. Jadi Rasulullah SAW kepada umatnya sangat sayang, sangat cinta. Beliau tidak pernah menghukum, beliau tidak pernah mengazab.
Karena sungguh Allah mengaruniakan kesabaran yang luar biasa dalam diri Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami sampaikan di sini adalah kuatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabbitu wattaqullaha alladzi la'allakum tuflihun. Surat Al-Imran ayat 200 kalau tidak keliru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kesabarannya sungguh luar biasa. Maka moga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak dengan belajar sabar, salah satu yang menyebabkan Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah beliau memiliki kesabaran yang sangat tinggi, kesabaran yang sangat kuat, kesabaran yang sangat luar biasa. Apalagi di kota Mekah, 13 tahun di kota Mekah, seperti yang pernah kami sampaikan bahwa ada seorang sahabat, ya Rasul, kami sudah tidak tahan, istilahnya berdoalah kepada Allah agar dikirim bantuan. Tapi Nabi mengatakan sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Mantap Pak. Bahasa kemauan panjenengan sabar sabar. Insya Allah nanti ada waktunya. Kalau tiba-tiba dia sabar kemudian terbunuh, maka insya Allah kematiannya akan menjadi kesabarannya yang dibawa dalam kematian akan menjadi bekal nanti masuk surga. Maka malaikat ketika masuk surga, orang-orang yang beriman disambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kalian, karena sabar kalianlah kalian masuk surga. Sabar, sabar dengan diri sendiri, sabar dengan suami atau istri, sabar dengan anak, sabar dengan tetangga, sabar dengan penghasilan, sabar dengan harta yang ada, sabar dengan suasana kondisi, situasi, kemarau, panas, hujan, dingin dan seterusnya, sabar dengan pekerjaan, sabar dengan apapun yang kita hadapi Pak. Insya Allah innallaha ma'as sabirin. Allah itu menyertai Pak. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka sungguh mulia orang-orang yang memiliki kesabaran. Nah ini Pak, salah satu yang menyebabkan Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dan kalimat sabar ditutup dengan kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian nanti beruntung, mendapatkan keberuntungan. Nanti di balik kesabaran pasti ada keberuntungan. Maka sekali lagi monggo kelolaan panjenengan belajar sabar, ya, belajar sabar, mental, menang, diam, boten sanjang, tidak bicara, ya. Tapi ampun masuk pulau terus ampun praktekan mentah-mentah, sedino menang rong dino menang. Ikoni bapak ini kok menang toh Bu? Nanti ini orang pengajian kan kon menang, nonton maksudnya, menang ini tema kajian kan sabar. Aku pengen prakteknya telung dino coba tak menang rasanya primo, rasanya primo. Jadi istilahnya tidak mengeluh dengan sesuatu yang datang kepada kita yang mungkin tidak nyaman. Walaupun nanti sabar Pak, sabar itu ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar dalam menghadapi keburukan dan seterusnya. Ada sabar dalam hal-hal yang tertentu. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau datang ujian, lolan panjenengan ingat dengan pesan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, manusia yang manakah yang paling tinggi ujiannya? Beliau mengatakan al-anbiya summal amsal fal amsal, para nabi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Yang serupa dengan itu. Kemudian siapa lagi? Yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan itu. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya.
Apabila agamanya begitu kuat dan kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan, ujian, hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih tanpa dosa. Jadi ujian itu kan diterima dengan sabar, maka ujian itu akan menjadi pembersih bagi dosa-dosanya. Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, wa idza a'zamat mihnah, cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang soleh untuk meninggikan derajatnya dan agar ia semakin mendapatkan ganjaran yang besar. Beliau juga mengatakan, wallah, bersumpah, wallahu ta'ala, sungguh Allah ta'ala akan memberikan cobaan terberat bagi setiap orang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha, jika Allah mencintai, idza ahabba qauman, Allah mencintai sesuatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Karena ujian itu akan meninggikan derajatnya. Sebagaimana orang sekolah, kelas 1 diuji untuk menaikkan ke kelas 2, kelas 2 diuji untuk menaikkan ke kelas 3, dan seterusnya. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mendapatkan ujian apapun, yakinlah Allah akan menaikkan derajat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah salah dalam menguji. Guru sangat tidak bijaksana kalau salah menguji. Masa soal SMA kelas 3 kasihkan anak TK? Nah, ini bukan bijaksana. Sedangkan Allah maha bijaksana, tidak mungkin salah memberikan ujian kepada hambanya. Maka kalau datang ujian kepada kita, langsung husnudzon kepada Allah. Masya Allah, Allah akan menguji saya lulus atau tidak. Paling tidak ujiannya ada 5 tadi, Pak. Takutnya bagaimana, laparnya bagaimana, bisa mengatasi nomor, kemudian terancam jiwanya pun sakit mengatasi banget. Kemudian yang keempat, kekurangan penghasilan dan kekurangan harta benda. Bagaimana dia menghadapi? Kalau dia tenang, sabar, tidak mengeluh, maka wabashiri sobirin, kabarkan berita bagi orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah dengan menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu. Sabar, misalnya geruntu sidik, sidik, kosong geruntu, kosong grundel sidik. Insya Allah pasti la'allakum tuflihun, orang yang sabar pasti akan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Allah akan berikan kesabaran kepada kita. Dan Allah tadi sudah menyampaikan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar ujiannya. Nek tahu gone mboten tahu diuji, ampun saja imannya kecil. Ampun tahun kok ora tahu diuji. Soalnya saya pernah ditanya, Pak Tris, tangan kula niku ora ya salat nggih, ya zakat nggih, sama kula niku jejer kali tahun kula niku wis dan saya mau kayane mendem mau niku tak tahu salat. Ini kok salah kok syukur ya, Pak. Yang kula niku bener syukur. Paling betul dirabu, paling betul dirabu. Nek sama-sama dirabu, sama suci, buat menowo. Allah ingin menguji pada kita. Kadang-kadang Allah kasihkan harta sesuai dengan yang kita inginkan sedikit itu karena kita agar tidak terjerumus ke dalam kehinaan. Itu nek dikatai hartanya malah dalam masjid pun betul ketok. Dalam masjid malah pun betul ketok. Sholatnya saya cepat mengenainya. Ini hartanya rada pas-pasan, sholatnya khusyuk ya, Mas. Dungane nggih khusyuk. Ya Allah, duh Gusti, nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngoten. Nek hartane oke, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngoten cepet benar. Nek kok ngoten. Nggih. Budane oke, mbok sithik tetep khusyuknya sama. Insyaallah ya, Pak. Mungkin sabar sedanten ya, Pak. Ning sabar niku angel nggih, Pak. Gedang wae. Angel nggih, Bu. Mugi-mugi nek ngomong sabar gampang, Bu. Ning kadang-kadang lakoni angel. Mungkin sabar. Napa pun sepuh-sepuh ngeten iki sabar iki kudune saya kantel nggih, Pak. Nah sing nom-nom niku ada kadang-kadang hebat, tapi nek sabar nggih, hebat. Nek sepuh mboten sabar niku banget. Nggih, kebanget, banget pamunten.
Moga ditentukan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Min pangunten kirana pripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.